Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i. Fasal atau pembagian bab selanjutnya yaitu menerangkan tentang syarat-syaratnya wudu. Yaitu asyratun, ada 10. Al-Islamu, yang pertama adalah beragama Islam. Wa tamyizu, yang kedua adalah tamyiz atau cerdas atau pintar. Nah, dalam hal ini yaitu adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu yang dikatakan dengan tamyiz. Kemudian wan naqu 'anil haidi wan nifasi. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Nah, itu untuk perempuan. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Yang keempat, terbebas dari sesuatu yang mencegah air ke kulit. Nah, jadi misalkan di kulit atau di anggota wudu itu terdapat cat ya. Nah, cat tersebut itu menghalangi datangnya atau meresapnya air ke kulit, maka hal yang menghalangi tersebut atau cat tersebut itu harus dihilangkan terlebih dahulu, kemudian baru berwudu. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yukhayyirul ma'u. Yang kelima yaitu tidak ada di anggota wudu sesuatu yang bisa merubah air ya, sesuatu yang bisa merubah air. Nah, contoh ketika berwudu itu ada sabunnya ya. Nah, maka sabunnya itu bisa merubah air, maka sabunnya dihilangkan terlebih dahulu baru kemudian berwudu. Walang ilmu bifardiyatihi. Yang keenam yaitu adalah mengetahui tentang fardu-fardunya wudu ya. Nah, di fasal sebelumnya fardunya wudu itu ada 6. Nah, itu harus mengetahuinya. Wa alla ya'taqida fardun min furudihi sunnatun. Tidak meyakini ya, salah satu dari fardunya wudu sebagai suatu kesunahan. Jadi fardunya wudu yang 6 itu tidak boleh diyakini atau tidak boleh dianggap sebagai salah satu sunnah. Di mana sunnah-sunnah wudu itu ada banyak. Misalkan membaca bismillah sebelum berwudu, kemudian menyucikan atau bercuci atau menggosok tangan terlebih dahulu, kemudian berkumur, kemudian istinsyak. Nah, itu sunnah ataupun sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, jadi salah satu fardunya itu tidak boleh dianggap sebagai sunnah. Kemudian wal ma'u atau huru. Yang nomor 8 yaitu adalah air yang suci dan mensucikan ya. Air yang suci dan menyucikan itu yang digunakan untuk berwudu ya. Nah, air itu ada banyak ya. Nah, air yang suci dan mensucikan yaitu misalkan sumber mata air ya, sumber mata air, kemudian air laut, nah itu air yang suci dan mensucikan. Kemudian misalkan lagi air hujan, nah itu air yang suci dan mensucikan, atau air sungai atau danau dan lain sebagainya. Kemudian ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Misalkan air di dalam buah kelapa. Nah, itu hukum airnya suci tetapi tidak mensucikan atau tidak dapat digunakan untuk bersuci. Seperti itu. Kemudian wadukhulul waqti. Yang nomor 9 yaitu adalah masuknya waktu sholat. Wal muwalatu lida imil hadasi. Nah, nomor 9 atau nomor 10 itu dengan catatan lida imil hadasi, bagi seseorang yang langgeng hadasnya atau hadasnya itu terus menerus
Nah, misalkan seorang perempuan yang sedang istihadah, maka berwudunya itu ketika masuk waktu sholat, berwudunya ketika masuk waktu sholat, dan kemudian antara basuhan yang satu dengan basuhan yang lainnya itu dilakukan secara terus menerus bagi orang yang lidah imil hadasi, langgeng hadasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pembagian fasal atau bab yang selanjutnya yaitu adalah nawaqidul wudu'i, menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu arba'atu asya'a, ada 4 hal yang bisa membatalkan wudu. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini mi'qubulin au duburin rihin au khairihi illal mani. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, ya, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu jalan depan atau jalan belakang. Jalan depan yaitu yang untuk buang air kecil, kemudian jalan belakang yaitu yang untuk BAB. Bisa berupa rih, ya, bisa berupa kentut, ya, atau selain kentut, ya, misalkan kencing, ya, atau BAB dan lain sebagainya. Kalau keluar dari 2 jalan itu membatalkan wudu. Illal mani, kecuali mani. Nah, keluar mani itu tidak membatalkan wudu tetapi mewajibkan untuk mandi besar. Asani zawalul ngaqli binaumin au khairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maqnadahu minal ardi. Yang kedua yaitu adalah hilangnya akal, hilangnya akal itu membatalkan wudu. Nah, karena apa? Binaumin, sebab tidur, au khairihi, atau selain tidur. Nah, misalkan karena pingsan atau dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tidur itu ada catatan tidak membatalkan wudu selama dia itu duduk dengan menetapkan duduknya di atas bumi, ya. Jadi duduknya itu tetap, tidak berpindah-pindah, kemudian tidak terangkat dari atas bumi atau bokongnya itu tidak terangkat. Nah, khusus untuk tidur itu tidak membatalkan wudu. Asalisu, yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiroini ajnabiyaini min khairi hailin. Yang ketiga adalah bertemunya 2 kulit, antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Yang keduanya kabiroini, sudah besar, sudah baligh. Ajnabiyaini, yang keduanya itu adalah orang lain. Orang lain itu maksudnya siapa, ya? Orang lain itu adalah yang bukan mahram, ya. Seorang antara laki-laki dan perempuan yang tidak diharamkan untuk menikah. Jadi yang boleh untuk menikah tanpa penghalang, ya, tanpa penghalang, bisa berupa kain atau yang lainnya. Nah, tadi kemudian kalau tidak masuk kategori tersebut, ya, sudah besar atau mahram. Nah, itu bagaimana, ya? Kalau kemudian itu bisa menimbulkan syahwat, ada ulama yang berpendapat itu membatalkan wudu, ya. Nah, jadi meskipun mahram tetapi menimbulkan syahwat itu juga membatalkan wudu. Ar-rabi'u masuqu bulil adamiyyi au halqati duburihi bibatnir rohati au butunil asabi'i. Yang keempat yaitu adalah menyentuh lubang. Yang keempat yaitu adalah
menyentuh lubang BAB ya, menyentuh lubang BAB ataupun alat kencing ya, alat kencing dengan bagian dalam dari telapak tangan ya, bagian dalam dari telapak tangan ya. Au butunil asobi'i ya, atau bagian dalam dari telapakan ya, telapak jari-jari tangan. Nah, intinya itu telapak tangan ya. Nah, telapakan itu, nah, yang ketika seperti itu menempel, nah itu yang telapak tangan ya, bagian telapak tangan. Jadi bagian ini ya, atau bagian dalam dari jari-jari tangan. Nah, ketika menyentuh lubang BAB atau kemudian alat BAK ya, nah itu membatalkan wudhu. Baik itu milik sendiri ya, baik itu milik sendiri ataupun menyentuh milik orang lain, itu membatalkan wudhu. Alhamdulillah, seperti itu untuk ngaji bersama pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan maka dapat dikoreksi di kolom komentar, dan jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu, terima kasih, banyak salah mohon maaf. Walafu minkum wabillahit taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.